Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin mengulas sedikit terkait dengan memelihara kucing dalam pandangan Islam. Seperti kita ketahui bahwa salah satu hewan yang berada dalam kisah Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya adalah kucing. Sebuah riwayat yang populer menyebutkan, suatu ketika Nabi Muhammad SAW hendak mengambil jubahnya yang sedang ditiduri kucing peliharaannya yang bernama Muizzah. Namun karena beliau tidak mau mengganggu hewan kesayangannya yang sedang tidur lelap, maka Rasulullah SAW memotong belahan lengan yang ditiduri Muizzah dari jubahnya, dan selanjutnya beliau berangkat ke masjid. Ketika beliau kembali ke rumah, Muizzah terbangun dan merunduk atau sujud kepada beliau. Sebagai balasan, maka beliau Nabi Muhammad SAW menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan mungil itu sebanyak 3 kali. Dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda, "Innaha laysat binajasin, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat." Artinya, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Selain Nabi Muhammad SAW, istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha juga sangat menyukai kucing, sehingga dia pernah bersedih ketika kucing meninggalkan dirinya. Kemudian sahabat Nabi yang bernama Abdus Syams bin Sakhr al-Azdi, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan jumlahnya tidak kurang dari 5.374 hadis. Beliau juga pecinta kucing. Satu ketika kucingnya mengeong sehingga terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Apa itu wahai Abdus Syams?" Jawab Abdus Syams, "Anak kucing yang aku temukan ya Rasulullah." Selanjutnya Rasulullah bersabda, "Baiklah, maka engkau adalah Abu Hurairah." Demikianlah Rasulullah menanggapinya, dan sejak itulah Abdus Syams lebih dikenal dengan julukan Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah kucing kecil. Jadi bapaknya kucing kecil. Tapi maksudnya di sini adalah pemilik kucing kecil. Kenapa? Karena Abdus Syams itu memelihara dan merawat kucing tersebut. Pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sesungguhnya memelihara kucing menurut Islam? Jawabannya adalah Islam jelas membolehkan umatnya memelihara kucing, alias tidak melarang. Mengingat Rasulullah SAW, sahabatnya dan istrinya juga memelihara kucing. Tapi tentu saja dibolehkan dengan beberapa ketentuan. Nah, dalam kesempatan ini, agar tidak terlalu panjang durasi video ini, saya batasi pada 3 ketentuan saja. Yang pertama, tidak dijadikan sesembahan. Artinya hewan yang kita pelihara jangan sampai merusak akidah kita. Dan ini juga berlaku pada hewan lainnya, seperti memelihara burung dan lain-lain. Contoh perilaku yang dapat merusak akidah apabila dia meyakini bahwa hewan yang dipelihara itu menjadi
penyebab rizkinya terus berlimpah, atau sebaliknya menjadi penyebab keluarganya banyak yang jatuh sakit dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memperhatikan kebersihan dan menghindari najis. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hewan pada umumnya, maka kucing juga memiliki kotoran. Oleh karena itu, walaupun Islam membolehkan memelihara kucing, maka kita harus memperhatikan agar kita menghindari najis kucing. Sebab jika kita tidak melakukannya, maka najisnya akan berceceran di mana-mana, dan hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Lalu yang ketiga, yang terakhir, tidak mencintai berlebih-lebihan. Kendati pun dibolehkan memelihara kucing, tapi kita tidak boleh berlebihan mencintainya, karena hal itu akan mendatangkan dampak negatif lantaran tidak sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan sunnatullah yang Allah berikan. Misalnya, sedih atau menangis berlebihan ketika kucing kesayangannya mati, atau sebaliknya lantaran waktunya lebih banyak dicurahkan untuk kucing kesayangannya sehingga menjadi terbengkalai hal-hal esensial lainnya. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau pemirsa berkenan dan suka pada video ini, maka jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.